Jadi kalau seandainya sekarang dihitung lah di Indonesia itu kan 1 jam sekarang 5 juta tuh. Berarti lu lebih mahal dong di Indo sekolahnya. Yang jadi masalah, kenapa bisa begitu mahal? Karena the basic knowledge yang dimiliki seorang private pilot saja itu tuh nggak ada di situ. Kurangnya knowledge ini membuat cost yang harus akan bertambah karena di FAA system itu akan ada oral exam yang itu yang mematikan sebenarnya. Kalau di Indonesia yang paling membedakan dengan FAA, pas check ride itu nggak ada oral examnya ya? Nggak ada. Oral exam tuh nggak cuma Indonesia, nggak ada. Di semua dunia itu tidak ada. Hanya di Amerika doang yang menganut oral exam. Apakah private pilot, even commercial pilot di Indonesia, even ATPL di Indonesia yang ikut frozen ATPL, apakah mereka benar-benar menguasai ilmu itu lahir batin? Konsepnya beda. Kalau orang tanya kenapa 14 day pilot bisa sampai 14 hari, lah gua mau terbang 10 jam sehari gak ada yang peduli, langitnya gak dikotak-kotakin. Di dalam ruang 5x5 tadi mau diisi 20 pesawat juga masa bodoh. Welcome to Centerline. Di episode kali ini kita akan bahas soal apa sih bedanya sekolah pilot di luar negeri sama sekolah pilot di Indonesia. Apakah benar kalau di Indonesia itu lebih murah atau apa sih sesungguhnya fakta-fakta di balik itu? Aku udah kedatangan tamu spesial dari mana nih, Captain Jeremy Benedict? Dari tadi sih di sini sebenarnya. Dari tadi. Jadi kalau sekolahnya dulu saya tuh di Jawa Tengah kebetulan. Mas Jowo berarti. Mulai, Mas iya. Jowo. Gio dulu sekolahnya di mana? Sekolah pilotnya di San Bernardino, California, US of A. Oh. US of A, buset di mana tuh? Hah? Di mana tuh? San apa? San Bernardino. Kalau yang satu lagi. Captain dari mana, Cap? Saya ini orang yang lagi pengen sekolah pilot, tapi saya pengen dengerin podcast ini dan bahkan gabung di podcast ini tuh pengen tahu sebenarnya tuh kalau gua pengen belajar pilot, bagusan tuh pilot di Indonesia atau di luar negeri gitu. Dan kenapa sih harus ke luar negeri? Kenapa nggak di Indo saja kan gitu? Ya, kenapa harus sampai jauh-jauh ke luar negeri gitu ya? Podcast ini tuh dimulai karena banyak banget yang tanya ke kita melalui email juga dan Instagram kita. Thank you udah banyak yang nanya. Lebih baik sekolah di mana gitu? Apakah di Amerika? Kenapa 14 day pilot itu di Amerika? Kenapa nggak di Indonesia gitu loh? Jadi orang-orang tuh banyak yang karena kenal sosok saya gitu akhirnya dia nanya gitu. Pak Gema kenapa sih harus sekolah di Amerika? Kenapa nggak bikin sekolah di Indo? Makanya kita angkat. Sama ada tambahan sih, mungkin kalau kayak perspektifnya saya kan sebagai orang awam nih yang lagi pengen belajar tentang aviasi, tentang pilot, mungkin kalau kita orang awam dan kita juga WNI ya, warga negara Indonesia, mungkin kalau saya lebih ngeliat kayak di Amerika lebih asik gitu. Lebih asik. Lebih asik meskipun ya satu sisi kita nggak bisa menilai juga Indonesia jelek. Makanya di sini saya pengen dengar ikut dalam podcast ini perspektif Jawa Tengah sama San Bernardino tuh bedanya Kita apa? adu dulu nih berdua nih. Ya. Langsung aja kita adu. Oke, kita mulai dari mana dulu nih? Jeremy. Gimana nih? Apa yang kira-kira mau diceritakan? Pertama ya, kalau misalnya sekolah di Jawa Tengah nih kan, sarapan paginya tempe mendoan, bos. Lo ada nggak bisa. You know tempe mendoan, bro? Tempe, yes. No, you never know. I You don't. never know I just know tempe. Ya, tempe mendoan nggak ada. Kalau dia Nggak ada. di Danish dia Danish. atau In and Out Burger. In and Out Burger ya. Jadi dia menyoroti dari culture kehidupan dulu nih berarti ya. Gini deh, kalau culture kehidupan, lu spend time sampai sekolah pilotmu selesai itu dulu apa sekolah pilot sampai commercial pilot atau cuma private pilot? Aku sampai komersial paket. Berapa lama? Dulu tuh 1,5 tahun. Oke, lu berapa lama? 1 tahun 3 bulan. Kok lama? Gara-gara lulus. cuaca. 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 Tapi kan di Amerika itu yang setahu gue di luar 14 day. Kalau 14 day pilot ini nggak normal itu, agak lain soalnya orang sekolah 6 bulan, kita 3 bulan kelar. Jadi banyak orang nggak mau daftar ke kita, tau nggak kenapa? Kurang lama di US ya, jadi izin ke orang tuanya tuh akhirnya pulang cuma sebentar. Karena mau vacation juga. Mau vacation, ya memang itu different market lah. Karena memang klien-klien kita adalah orang-orang yang pingin cepat pada dasarnya itu. Nah kalau kamu sih setahun 3 bulan, jadi kurang lebih lah ya. Jadi enak nih compare-nya apple to apple. Soalnya kalau yang satu cepet nanti jelek nih, yang Indonesia jelek. Jadi ini udah fair dong, sama-sama setahun. Kita ngomong sama-sama setahun. Tapi kalau di 14 day pilot sampai commercial pilot kita sekitar 80 hari sampai 100 hari tergantung siswanya. 14 day pilot jelas out of the league lah. Ini yang satu memang accelerated, orang gila semua yang ada di sini. Kita ngomong yang secara general dulu, baru nanti gua jelasin 14 day pilot itu apa. Oke, nonton sampai habis karena ini penting sekali untuk kamu mendapatkan jawaban gitu ya. Paling nggak mengcompare.
Dan luar negeri itu nggak harus ada di Amerika juga. Ada yang di Australia, Yes. ada di New Zealand, ada yang di Dubai, juga ada yang di Philippines juga ada. Tapi Yes. yang kita batasi sekarang adalah Amerika dulu. Amerika karena memang dari zaman dulu kan Amerika sumbernya aviation. Jadi kita bandingkan. Karena EASA di Eropa juga ada gitu. Nah dimulai dari lu dulu nih, langsung aja gue tanya. Lu setahun sama setahun, Betul. total jam terbang berapa? 165. Total jam terbang? Pas lulus itu 260. Nah, kenapa bisa segitu banyak selisihnya? Kok bisa? Tapi waktu itu bayar berapa? Di tahun 2015 waktu saya enroll pertama itu 670 juta sekitar Kamu segitu. bayar berapa? Tahun berapa lulus? Kalau lulus tahun 2023 Wah, jauh selisih 7 tahun. Ya udah kita hitung kenaikan harganya lah, berapa jadi? in dollars around 60 grand. 1 M nyampe nggak rupiah? Nggak nyampe ya? Kayaknya nyampe somewhere like that. 1 miliar kalau sekarang tahun 2023 kan 900 jutaan juga kan? Ya, tapi itu saya 670 itu single engine CPLR. Oh, kamu belum multi. Belum Kalau multi. dia udah ada multi. Kalau sama Ya, multi berapa itu? Sama multi saya nambah kemarin itu di salah satu sekolah penerbangan milik negara ya, tapi 110 juta. Ya berarti total- 750 lah. Iya, Ya. 700. 750 tapi itu kan kalau misalnya disamakan ke tahun 2023 mungkin udah 1 M juga sekarang kan. Betul. Jadi ya hampir sama lah, se-M lah ya. Tapi jam terbangnya selisihnya 100 jam. Nah, itu kenapa? Dengan angka yang sama ya. Dengan angka yang sama. Jadi kalau seandainya sekarang dihitung lah di Indonesia itu kan 1 jam sekarang 1 jam 5 juta tuh. Berarti kalau selisih lu berapa tadi? 160. Ya, 100. Kamu 250. 250. Iya kan? Berarti 100 100 jam jutaan. 500 juta itu. 500 juta ya. Berarti lu lebih mahal dong di Indo sekolahnya. Iya, ya. Nah, license-nya cuma 1 dapatnya. Sedangkan kamu udah endorse Indonesia belum? Belum. Belum. Nah, kalau dia endorse sekitar nambah 100 juta lah sekarang. Berarti kamu akan dapat 2 license dengan nambah 100 juta. Gitu. Jadi itu salah satu benefitnya. Langsung aja gue bilang kalau sekolah di Amerika, enaknya pas lu pulang, lu endorse. Karena eventually lu akan cari kerja misalnya ya. Ini kita ngomongin kerja dulu ya. Kita nggak ngomongin kayak lu kan pinginnya yang private pilot yang tanpa santai. kerja gitu. Yes. Buat fun lah ya. Kalau kita ngomong commercial pilot akan lebih murah kalau lu berangkat ke Amerika dulu, lu pulang endorse. Lu nambah cuma 100-120 juta ibaratnya lu dapat 2 license. Ketimbang kamu selesai kayak dia nih, selesai di Indo, habis itu dia berpikir akan suatu hari butuh nih, dia ngambil di Amerika, dia harus ngulang instrumen Yes. commercial multi engine, habisnya sekitar 37 ribuan kira-kira. Nah ini masuk ke nomor 2 nih. Problemnya sekarang, kita banyak nanganin teman-teman kita yang IKO to FA conversion. Kebanyakan yang convert ini yang belum punya ATPL, mereka punya CPL doang. Problemnya udah bahkan lupa semua basic knowledge-nya. Itu ngulang lagi dari awal. Even walaupun dia baru lulus nih, knowledge-nya pun goyang. Sehingga kita tuh kesulitan untuk melakukan konversi. Contoh, dia kan waktu konversi kalau FAA itu akan ngasih private pilot langsung. Ya. Free private pilotnya tuh foreign base. Foreign Jadi base, kayak ya. lu kan lu punya foreign base nih. Foreign base. Cuma paperwork lah, nanti kirim surat ke DKPPU, diverifikasi oh ya ini orang punya CPL dan seterusnya, nanti FAA kasih lu license. Yang jadi masalah, kenapa bisa begitu mahal? Karena the basic knowledge yang dimiliki seorang private pilot saja itu tuh nggak ada di situ. Nah ini akan menjadi truth ya. Jadi ingat Jadi centerline itu selalu truth, wisdom, and fly. Kita ngomong truthnya dulu. Kurangnya knowledge ini membuat cost yang harus akan bertambah karena di FAA system itu akan ada oral exam yang itu yang mematikan sebenarnya. Jadi salah satunya contohnya gimana? Misalnya kita tanya sama mereka tentang sistem pesawat deh. Most of them yang benar-benar mereka mau conversion terus ngobrol sama kita waktu kita assess, itu mereka nggak even bisa jelasin the systems of the single engine airplane yang mereka pernah terbangin gitu. Terus kemudian belum, not to mention pada saat mereka ngomongin multi engine, begitu gua tanya VMC factors, terus critical engine definition misalnya, udah kacau balau deh misalnya kan. Terus propeller governor itu gimana cara kerjanya, misalnya flyweight itu apa, itu mereka udah nggak tahu lagi. Nah itu yang membuat itu mahal. Jadi memang ada lack of knowledge yang secara merata itu berarti majority. Nah berarti yang di sini yang harus kita bicarakan secara truth adalah bagaimana caranya
podcast ini tuh bisa menyadarkan berbagai pihak untuk ayo kita improve education system yang ada di negara kita tercinta ini. Ya. Nah, itu yang membuat mahalnya tuh di situ. Jadi lebih baik dia sekolah di Amerika, pulang endorse, dia dapat 2 license. Ketimbang all the way around, lu akan habis banyak gitu. Tapi berarti aku dengar Mas Jeremy ya, correct me if I'm wrong. Kalau di Indonesia yang paling membedakan dengan FAA, pas check ride itu nggak ada oral examnya ya? Nggak ada. Oral exam tuh nggak cuma Indonesia, nggak ada. Di semua dunia itu tidak ada. Hanya di Amerika doang yang menganut oral exam. Yang lain tuh paling 15 menit tanya-tanya biasa, Iya, bukan spesifik oral exam seperti Specific FAA. you have to go through oral exam. Dan banyak orang yang nggak paham, dikira apa yang lu dapat kayak tanyain 15 Iya. menit itu oral exam. No, oral examnya FAA itu 2,5 jam, ada yang sampai 3 jam. Minimal. Harus bikin skenario, ditanyain mulai dari aerodynamic, weather semua, dan itu ada di PTS. Kalau di Amerika namanya ACS, Airman Certification Standard. Indonesia dulu mengadopsi semua dari VAR tuh diadopsi sebenarnya hampir semua. Terus pakai practical test standard. Sekarang Amerika udah ganti. Jadi apa bedanya ACS sama PTS? ACS Airman Certification Standard itu lebih ke ada risk management di dalamnya, ada fokus skill base-nya, Yes. ya kan? Nah, itu yang membedakan dengan PTS zaman dulu. Dan Indonesia masih stay PTS karena mungkin belum sempat di-update juga gitu ya. Saya ada banyak beberapa ngobrol sama teman-teman dari DKPPU bahwa memang ini harus di-update. At the end of the time ini mesti kita update juga karena kan kita menyadur dari FAA. Sebagai contoh, kalau kita ngomongin oral di situ ada bicara tentang aeromedical factor. Jadi in depth kita ngomong misalnya kayak inner ear itu gimana kerjanya, middle ear itu gimana kerjanya. Terus kemudian kita bicara tentang night visual illusion, mata kita tuh gimana kerjanya. Itu private pilot tuh harus tahu mendetail. Nah, kalau lu bayangin apakah private pilot, even commercial pilot di Indonesia, even ATPL di Indonesia yang ikut frozen ATPL, apakah mereka benar-benar menguasai ilmu itu lahir batin? Berarti secara nggak langsung kalau kita bicara kualifikasi menjadi seorang pilot sampai mendapatkan sertifikasi dan bisa terbang, di Amerika tanda kutip lebih susah, tapi kualifikasi lebih tinggi. Yes. Iya kan? Standarnya berbeda. Standarnya tinggi kan? Yes. Standar berbeda dan itu tidak hanya terjadi di kawasan, maksudnya gini, tidak hanya di Indonesia saja yang agak ketertinggal. Yes. Di Southeast Asia itu hampir semuanya. Which means Jauh. berarti kalau kita bicara soal safety ya, karena kualifikasinya lebih tinggi, pasti safety-nya harus lebih tinggi. Tidak selalu. Oh. Karena safety itu bukan masalah sistemnya, itu memang membantu untuk awareness daripada pilotnya. Yes. Tetapi kembali kepada human factor manusianya sendiri. Walaupun ada juga manusia yang udah pinter tapi ya kecelakaan juga kan, susah ngomong. Safety itu faktornya banyak. Nah, sekarang kalau kita bicara orang yang sudah punya knowledge bagus saja bisa Ya. bikin betul, kesalahan fatal, apalagi nggak punya knowledge. Ya. Nah, itu logika seperti itu yang masuk. Memang sebelum check ride sih seingat aku dulu ya. Beberapa kali aku check ride termasuk yang CPL dan PPL itu juga. Jadi waktu PPL tuh ada sempat examinerku tuh sempat nanya. Jadi kalau di Indonesia kita bilangnya inspector dari DGCA sempat nanya sedikit. Tapi itu bukan oral exam. Jadi kemungkinan besar ya nggak sampai ketika aku nggak bisa jawab misalnya, itu nggak akan bilang oh nggak boleh terbang karena ini pertanyaan tadi nggak kejawab. Itu nggak gitu karena check ride-nya adalah terbang gitu. Dan biasanya berapa lama terbangnya? Terbangnya bisa sekitar 1 jam, 1 sampai 2 jam kurang lebih seperti itu sih karena semua airworksnya seperti steep turn, medium turn, descending turn, rate one turn bahasanya seperti itu. Kayak gitu kurang lebih circuit pattern. Nah, sekarang coba kita share dari yang FAA-nya nih. FAA. Gio. Kalau di FAA itu check ride prosesnya itu dimulai dari paperwork dulu, baru ke oral Paperworknya portionnya. itu apaan aja tuh? Cek dokumen, cek logbook, terus cek kalau requirementnya udah meet sama core aim. Dan somehow FAA check ride itu even starts from the moment you open the airplane maintenance logbook. Karena as an applicant kamu present documents ke DP itu part of the test gitu mas. Nah itu yang di Indonesia nggak ada. Yes. Dan student itu sama sekali nggak even tahu itu maintenance log kayak gimana. Itu problem. Betul. Gede. Saya nggak pernah. Yang saya tahu maintenance logbook itu ya log hour-nya itu. Nah kalau di Amerika, karena kamu itu sebagai PPL itu juga sebagai pilot in command, kamu tuh udah captain. Kamu harus punya mentalitas dan knowledge sebagai kapten di pesawatmu. Betul. Jadi sampai yang namanya ELT replacement battery-nya tuh
mana buktinya kalau IL Iya. itu bagus. Terus kemudian sampai misalnya kalau PPL kan bukan terbang IFR, jadi kamu kayak 91 411 413 tentang transport dan pirosterik itu nggak terlalu penting. Tapi kamu harus tahu kayak 100 hoursmu itu mana buktinya. Terus kemudian misalnya ada ADs. Nah, coba lu tanya ada ADs ya, yang kalau di Indonesia kebanyakan mekanik tuh waktu baru awal-awal kenal gue tuh mekanik tuh bingung. Kayak gue mah kok bisa paham semua tentang ADs, terlepas dari gue punya pesawat atau enggak, tapi you have to know your ADs, airworthiness directive sebagai pilot. Nah, di negara kita maintenance tuh kesannya itu adalah bagiannya mekanik. Pilot itu even waktu mereka mau terbang pesawat tuh udah di run upin dulu sama mekanik, tinggal masuk pesawat. Kalau di Amerika Mana ada seperti itu ya Gio? Nope. nggak ada. You nggak do ada. everything on your Karena own. everything kenapa? from Nah, cold and sekarang dark. gue menengahin ya. Kenapa hal itu terjadi? Karena itu merupakan salah satu SOP daripada Part 141 School di Indonesia. Lu dulu Part 141 sempat. Yes. Nah, dulu 141-nya waktu private mekaniknya starting engine-nya dulu nggak? Not at all. Nggak ada. Nah, itu adanya Not di at Indonesia. Jadi kayak mekanik itu harus rilis. Ini masalahnya. Jadi pesawat itu harus dirilis sama maintenance flight school. Kalau dia nggak rilis, lu nggak boleh Nggak bisa terbang. terbang. That's a problem. Rilis itu ditandai dengan Ya, dia sign, dia Jadi, ngecek. jadi dari MLB yang tadi yang aku bilang itu, MLB itu? maintenance logbook, Oh, oke. bahasanya kayak gitu. Tapi Jadi, itu bukan maintenance loh. bukan maintenance log. Jadi kayak log hour. Tag log kalau di kita Tag log. hops berapa. Nah, Ya, di ya, situ ya. tuh nanti ada tulisannya per tanggal hari ini yang rilis siapa dan ada tanda tangannya beliau. Dan nomor license-nya yang rilis seperti itu. Dan dia otomatis harus start apa, cek oilnya, cek fuelnya. Kalau di Amerika self dispatch, pilot in command yang Exactly. bertanggung jawab. Kan tadi kamu lagi cerita soal check rate tuh, coba lanjutin dulu yang check rate itu. Okay. Paperwork, airplane, Yes. pilot requirements itu udah selesai. Baru we move on to the oral portion. Oral portionnya bisa sekitar minimum 2 hours, 2 jam nyampe 3 to 4 hours. Set ditanyain apaan tuh, Bro? Kalau 4 hours mah gue mati aja kalau PPL 4 hours. Tapi memang ada beberapa examiner yang gitu. 4 Tapi waktu lu berapa jam PPL? For me 2 hours. 2 hours, oke. 2 hours. Minimum memang rata-rata 2 jam ya. 2 2 hours. Dan flight portionnya itu during my time itu 1,5. Ya standar lah, 1,5. 1,5. Ya. Yeah. Itu PPL ya? PPL. Standar. Then how does a regular training day look in the US? So, about the check rate first. Pas kamu oral, pernah nggak dari semua license kamu ada yang discontinue or fail? Kalau saya PPL, fail and discontinue. 2 kali berarti kamu harus batal. Yeah. Datang Oh lagi my tuh. Discontinue for the first try, that was during my oral. Terus fail pas di terbangnya. Jadi discontinue itu guys, itu adalah satu kondisi di mana kita harus terminate check rate-nya karena weather, sakit dan seterusnya, tapi itu tidak fail, boleh lanjut dalam waktu 60 hari. Kamu akan dapat letter of discontinuance namanya dan kamu boleh ke examiner manapun gitu ya. Terus habis itu lu itu sakit atau apa? It was because of my flight plan, bukan administrative Kenapa work. flight plan lu? Jadi waktu itu aku nggak pakai for flight untuk measuring the distance. Instead of nautical miles, I use statute miles. Wow. Does that cause the discontinuance or Yeah, disapproval? so my DPE gave me a chance, okay? Because I pointed out the mistake that I told him, it's supposed to be nautical miles but not statute miles. Jadi my DPE gave me a Harusnya fair di fill ya chance. sama dia harusnya. Iya. Tapi ya sebenarnya nggak boleh sih, itu prerogatif dari para examiner karena you point out the mistakes anyway dan asumsinya pre-flight sebelum terbang lu udah notice gitu ya. Iya. Oke, then waktu kamu balik you fly, I fly. you fail. 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 Gara-gara short field landing. Kenapa? Wow. Bounce. Short field. Wow. What Short fit airplane? landing itu apa sih? Gua gak ngerti tadi lu ngomong apa sumpah. Bahasanya tuh, ini kan ngundang orang yang masih pemula nih. Bahasanya itu harus lebih downgrade dikit kayaknya. Masalahnya gua nggak ngundang lu, coy. Lu yang ngundang. Jadi di dalam penerbangan itu ada latihan untuk landing di runway yang pendek. Ya, Pendek pokoknya, gitu kan. Jadi habis lu touch harus ngerem, ngerem gitu. ada 3 kok, normal, soft field, short field. Tapi kalau di Indonesia berarti nggak pakai gitu-gitu. Ada. Short field Oh, ada ada, juga. pasti ada. Short field itu yang nggak standar. yang nggak ada tuh soft field. Soft field. Saya nggak Oh, pernah soft dikasih. field nggak ada mas. Soft field Ya nggak pernah dikasih. tidak dilakukan padahal Tidak tuh dilakukan. Oh, practical it's test standarnya ada karena kan supposed to. Sama ya supposed to.
Ya ini pribadi ya, nggak tahu kalau mungkin setelah 2015 atau teman-teman yang lain ada yang ngalamin, tapi pengakuanku sih ya gue bisa bilang short field landing pun aku nggak ngalamin. Ya tergantung lah, makanya kan ini kan kita bicara truth ya. Pertanyaan ini kan harus dijawab karena banyak yang tanya ke kita dan kita happy juga kalau one day ada regulator yang mau duduk bareng kita ngobrolin di podcast ini. Yes. Karena ini tujuannya bukan untuk mencari siapa yang lebih baik. I don't care siapa yang lebih baik di negara sana. Yang I care adalah negaraku Republik Indonesia ini bisa menjadi lebih baik. Yes. Setuju ya dari Setuju. diskusi ini. Nah, jadi kalau nanti ada teman-teman dari DKPPU yang atau dari perwakilan Flight School mau duduk bareng di Yes. podcast ini, let's do it. Kita diskusi dan kita mencari solusi gitu ya. Nah, tapi yang jelas short field itu landing sependek-pendeknya gitu. Ya. Dan harus ada tekniknya lah ibaratnya. Yang dia lakukan tuh toeong, ya udah selesai. Bouncing? Bounce. Why? You nervous or what? No, too fast on the airspeed. Okay. Yeah. Nah, that is the only time I failed during Check my whole right. training. The rest of the training, first shot. Stres nggak habis Will? Of course, we're human being, right? Overcost, you need to pay extra fee to the DPE, then you have extra cost of living in the US again. Nah, DP itu nih buat Koko Robert nih kok. DP itu examinernya. Oh, oke. Jadi kalau di US Penguji lah ya, disebutnya penguji yes. ya. Kalau Gua- di US disebutnya designated pilot examiner. Sama di Indonesia juga, tapi Checker, kan? enggak designated pilot examiner representative DIPER namanya. Oke. Very long. Gua tahun 2019 pernah diundang sama DKPPU untuk jadi pengajar Iya. di seminarnya DIPER itu gitu. Diper tuh bukannya ini ya, kalau memang misalnya dari sekolahnya ditunjuk oleh Ya DKU. itu DIPER. Jadi di Indonesia namanya designated pilot examiner representative. Tapi saya berangkat ada inspektur DKU yang datang. Iya, kan itu kan sekarang gini, inspektur DKU itu equal dengan FAA inspektor kalau di Amerika. Nah, FAA inspektor itu dulunya melakukan cek dan gratis biayanya. Correct. Sekarang mereka udah gak ada yang mau ngecek. Jadi mereka memberikan mandat atau marwah kepada designated ini untuk melakukan Oh, cek. gitu. Sebenarnya itu. Oke. Nah, di Indonesia DIPER ini nampaknya kurang digalakkan gitu. Jadi kayak kesannya DIPER itu antara ada dan tiada juga gak ada yang peduli. Padahal fungsinya sebenarnya independent examiner ini merupakan representatif dari negara untuk mengkondak check ride. Kalau di perusahaan, di operator itu ada namanya DGCP. Tahu ya? Designated Government Check Pilot namanya. Itu mirip seperti DIPER. Tapi dia designated untuk airline. Check pilot ya. Check untuk pilot Test flight gitu. Nah, itulah kurang lebih ekuivalennya ya. Jadi dalam hal ini kita udah tahu tuh ada yang namanya DPI itu tadi ya. Buat kamu ya nanti kalau lu akan sekolah pilot, lu akan ketemu sama DPI ini gitu. Gue yakin lu udah lupa namanya apa tadi kan. Tahu gua. coba jelasin. Designated pilot examiner. Cocok, Gua tuh otaknya nyampe langsung. cocok jadi 14 day pilot. gitu. Cocok lu. Terus Cocok lu terbang Los Santos nih. Los Santos. Los Santos. Bahwa setiap pilot itu harus close dengan yang namanya regulation, bukan untuk pinter-pinteran. Tapi kalau kan terjadi apa-apa, ada pelanggaran atau violation yang disengaja ataupun tidak disengaja, kamu tahu dasar hukumnya. Kenapa 14 day pilot bisa sampai 14 hari? Lah gua mau terbang 10 jam sehari gak ada yang peduli, langitnya gak dikotak-kotakin. Di dalam ruang 5x5 tadi mau diisi 20 pesawat juga masa bodoh. Yes. Kalau sebagai murid yang baru mau belajar, malah harusnya kita bisa ngerti semuanya itu dulu, karena kita nggak pernah tahu kondisi nanti di lapangan seperti apa gitu kan. Ya itu kan menurut lu, kalau menurut dia lebih enak Beda dilayani. memang. Saya belum berstatement sebenarnya. Saya belum berstatement.